Hai Tuan Muda Lovers. Kali ini Mince mau mengulas ringkasan cerita sinetron Terpaksa Menikahi Tuan Muda episode 130. Namun seperti biasa, sebelum Mince mulai ceritanya, klik dulu tombol like, share, subscribe dan lonceng notifikasinya. Biar kalian Mince doain terhindar dari orang-orang semprul yang suka bahlul, suka ngawadul, suka ngarahul dan suka miara tuyul. Amin. Sudah kan? Baiklah kalau sudah. Mince mulai ceritanya. Di episode kali ini diceritakan jika Herman kecewa karena Maurice malah pergi meninggalkannya. Kinanti jadi menghela nafas panjang dan kemudian berusaha menenangkan papahnya yang doyan kawin itu. Pa, kasih waktu buat Mama Maurice sendiri. Sabar ya, Pa. Tunggu sampai keadaan hati Mama Maurice membaik. Herman yang ternyata pengen balik lagi sama Maurice jadi bete dan langsung tanya, tapi sampai kapan? Kalau Maurice gak maafin papa gimana? Yei, kan lu yang ninggalin Maurice? Kenapa sekarang malah lu yang jadi bete? Namun Kinanti terus menenangkan papahnya sambil bilang, Papa harus tunggu, sabar. Mama Maurice bilang dia trauma dan sakit hati banget sama sikap papa. Papa kan yang bikin rumah tangga jadi berantakan. Herman pun jadi manyundan dengan wajah kusut seperti karung butut lalu bilang, iya, Papa nyesel. Awah gelap. Giliran udah kayak gini aja baru lu nyesel. Lagian salah lu sendiri. Pakai kegoda sama si Ucing Garong Claudia. Namun Herman yang emang ingin rujuk sama Maurice, lalu tanya Kinanti, kamu tahu di mana Maurice tinggal? Kinanti pun lalu jawab, di Oasis Apartment. Tapi Papa jangan ke sana dulu. Biarin Mama sendiri. Papa harus terima. Kalau sikap Mama jadi kayak gini. Herman tidak menjawab dan malah menghela nafas panjang. Sementara itu Maurice yang kini sudah berada di tempat lainnya, sambil terus nyetir jadi ketawa. Hahaha. Rasain tuh Mas Herman. Sekarang aku bakal bikin keadaan berbalik. Emang enak dicuekin. Kalau Herman beneran cinta sama aku, dia harus berusaha mati-matian buat dapetin maafku. Karena aku gak mau baikan tanpa mendapatkan apa-apun. Emangnya aku perempuan bodoh? Waduh. Kira-kira apa ya yang akan dilakukan Maurice terhadap Herman? Lalu apa nanti yang akan dilakukan Karen setelah tahu jika Herman mau rujuk sama Maurice? Di tempat lainnya, Reno tampak excited banget mau siapkan dinner keluarga. Reno pun lalu menyuruh Jumi membantu orang catering menata makanan di meja. Jumi bukannya langsung mengerjakan perintah Reno, namun malah tanya, emang udah izin sama Oma pakai piring mahalnya? Reno pun jadi kesal dan langsung jawab, gak izin juga pasti bolehlah. Aku kan cicitnya. Di saat yang sama Etang Mada nongol sambil tanya, makanannya udah datang semua, Ren? Reno jawab, udah, Eyang. Reno juga lalu bilang, Eyang, aku bolehkan pakai piring malah punya Oma? Masa mau dinner spesial pakai piring biasa? Eyang Marta pun lalu jawab, ya bolehlah tapi ingat ya. Jangan sampai lecet, apalagi pecah. Belinya jauh. Reno pun jadi lega dan kembali menatap Jumi sambil bilang tuh. Dengarkan. Cepet ambil. Jumi pun jadi bete dan dengan wajah kesal lalu ngerjain perintah Reno. Tak lama si keong racun dan itu yang sudah berdandan rapi nongol dan siap mau pergi. Reno pun tercekat dan langsung bertanya heran. Mama mau kemana? Kita kan mau dinner. Jangan bilang Mama gak ikut ya. Anitu sambil sok senyum lalu jawab. Mama mau ke salon dulu gak lama kok. Mama pasti udah pulang sebelum acara kamu mulai. Reno pun lega dan langsung ucapin terima kasih ke mamahnya. Anita pun lalu pergi sambil diam-diam tersenyum penuh rencana. Sementara itu Reno lalu melihat jam tangannya dan jadi panik. Karena Tuan Muda Babang Gondrong sama Nyonya Kinanti belum datang. Reno pun lalu ambil HP-nya dan kemudian telepon Babang Gondrong. Ngapain lu pakai telepon Babang Gondrong segala? Yang ada tar diomelin lu sama Babang Gondrong. Benar saja,
Babang Gondrong yang ternyata lagi dalam perjalanan pulang lalu terima panggilan sambil kemudian menjawab ketus ucapan Reno. Saya itu nggak pikun. Kamu nggak usah telepon-telepon. Saya ingat kalau malam ini ada acara kamu. Reno pun jadi bete namun lega karena omnya yang galaknya setengah edan itu ternyata ingat sama acara yang dibuatnya. Tuh kan. Mince bilang juga apa? Diomelin kan lo sama Babang Gondrong. Makanya, diamin aja. Galak-galak gitu dia tuh kerkok kalau sama keluarga. Iya kan guys? Sementara itu Herman yang baru sampai rumah lalu masuk ke dalam rumah dan tidak sengaja melihat Karina masuk ke kamar Sarit. Herman pun jadi heran dan langsung ke kamar Sarit. Karina yang sudah di dalam kamar ternyata Karina langsung menuju lemari pakaian. Keluarin bajunya Sarit. Ini mau kosongin kamar Sarit dan mau sumbangin bajunya Sarit. Herman yang melihat semua itu tentu saja kaget dan langsung bertanya heran. Ngapain kamu keluarin baju-baju Sarit semua kayak gini? Ini pun kaget dan langsung cari-cari alasan. Ini loh mas. Aku mau sumbangin bajunya Sarit. Dan barang-barang yang gak kepake mau aku taruh di gudang aja. Herman makin kaget dan langsung ngamuk. Apa? Jangan seenaknya ya. Kamu pikir saya udah mati? Ini pun karuan jadi gede dibentak Herman dan langsung jawab. Bukan gitu, mas. Saya kan udah lama nggak pulang. Dan kita juga nggak tahu gimana kabarnya, kan? Kita juga udah cari-cari kemana-mana tapi nggak bisa nemuin Sarah kan? Ya bisa aja dia udah meninggalkan, mas. Herman pun jadi makin geram dan langsung bertanya galak. Kamu ngarepin anak saya mati? Mampus lu Karina. Makanya, jangan seenaknya aja lu mau buangin baju-bajunya si Sarit. Karina yang tidak mau dimarahin terus-terusan sama Herman. Lalu mau kembali kasih penjelasan. Namun Herman yang lagi geram keburu memotong ucapannya. Letakin barang-barang ini ke tempat semula. Bisa aja kan Sarit suatu saat pulang. Gak ada buktinya Sarah udah meninggal. Jadi aku minta sama kamu jangan ngomong sembarangan. Dan satu hal lagi. Biarpun Sarah gak pulang, aku bakalan tetap menyimpan semua barang-barang Sarah di kamar ini. Dan kamu, jangan berani-berani sentuh barang-barang anak saya. Karina pun jadi makin gede. Sementara itu Herman sambil melotot geram lalu bilang. Tunggu apa lagi? Cepetan masukin pakaiannya ke lemari. Karina sambil manyun lalu memasukkan kembali pakaian Sarah ke dalam lemari. Setelah itu Herman yang masih geram lalu mengusir Karina dari kamarnya Sarah. Keluar sekarang juga. Dan jangan pernah masuk ke kamar ini lagi. Karina yang tidak kuat dimarahin terus sama Herman lalu keluar sambil menitikkan air mata. Lebay lu ah. Pakai nangis segala. Lagian kan lu yang salah. Jadi wajar kalau si Herman ngamuk. Sementara itu di tempat lainnya, Anna yang nanti malam mau dinner sama keluarga Reno, dandan dengan cantiknya. Anak pun lalu memakai gaun pemberian Reno sambil kemudian muter-muter di depan cermin kamarnya. Anak pun jadi takjub melihat penampilannya sendiri. Gak nyangka bentar lagi aku bakalan jadi istrinya Reno. Dan mamanya akhirnya menyetujui hubungan kita juga. Mudah-mudahan semuanya lancar dan aku bisa hidup bahagia sama Reno. Jangan seneng dulu luan. Si Keong racun tuh otaknya jahat banget. Dia pasti cuma pura-pura menyetujui hubungan lu sama si Reno. Lihat aja. Ntar juga dia pasti kembali melakukan berbagai cara buat hancurin hubungan lu sama si Reno. Sementara itu Herman yang masih berada di kamar Sarah jadi sedih ngeliat barang-barangnya Sarah. Terlebih saat melihat fotonya Sarah. Herman pun lalu bergumam. Maafin papa ya nak. Papa nggak bisa jaga kamu dengan baik dan nggak perhatian sama kamu sampai kamu pergi seperti ini. Papa udah berusaha buat cari kamu dengan segala cara. Tapi tetap nggak bisa nemuin kamu. Sebenarnya kamu di mana? Pulang nak papa kangen banget sama kamu. Herman pun lalu menangis bombay dan kembali bergumam. Kalau kamu tahu papa dan mama udah bercerai,
Pasti kamu bakalan benci sama papa. Maafin papa ya nak. Papa sampai ketipu gini karena mungkin papa udah terlalu nyakitin mama kamu. Tapi papa janji. Papa bakalan baikan sama mamamu. Biar kalau kamu pulang, keluarga kita akan utuh lagi sayang. Janji lo nggak bisa dipegang men. Tar ada cewek kinklong dikit juga lu pasti kegoda. Iya kan guys? Malamnya Kinanti yang mau dinner sama Arno dan Nenek pilihin baju buat Babang Gondrong dan kemudian memberikannya sambil bilang, "Nih mas Abhi pakai pakaian yang ini ya. Biar nanti warnanya senada sama saya." Babang Gondrong tercekat dan malah jadi menatap bete. "Nggak terlalu resmi ini. Kita kan cuma dinner di rumah Doan. Ngapain sih pakai jas segala?" Kinanti pun jadi menghela nafas dan kemudian kasih pengertian. "Ini kan perkenalan keluarga, Mas. Kita sebagai keluarga Reno harus nunjukin dan kalau kita itu sambut Ena dengan baik." Babang Gondrong akhirnya mengangguk, tapi sambil ngedumel. Sementara itu Kinanti lalu iketin rambutnya Babang Gondrong sambil bilang, "Saya senang melihat Reno udah berubah dan mudah-mudahan dengan Reno serius sama Ena, dia bisa jadi lelaki yang bertanggung jawab." Babang Gondrong yang masih sangsi jika Reno sudah tobat dan mau berubah menjadi lelaki yang bertanggung jawab malah menjawab ketus, "Mudah-mudahan aja. Awas aja kalau sampai dia bikin masalah lagi. Kalau si Reno bikin masalah lagi, kutuk aja jadi boneka salju. Terus lemparin deh ke kutub utara. Biar dia kapok. Iya kan guys?" Sementara itu Herman yang terlihat masih kesel sama Karin mau pergi. Karin pun lalu tanya, "Mas Herman mau kemana malam-malam begini?" Herman yang masih kesel lalu jawab, "Memangnya aku harus laporin semua urusanku ke kamu? Enggak kan?" Karin pun kaget dan jadi menatap bingung. Sementara itu Herman lalu melanjutkan ucapannya, "Kita udah resmi nikah. Bukan berarti kamu bebas ngatur-ngatur kemana aku pergi." Karin pun jadi makin kaget dan tanya, "Kamu kok jadi marah gini ke aku sih, Mas? Wajar dong seorang istri mau tahu kemana suaminya pergi? Dan ada urusan apa?" Herman malah jawab, "Pokoknya ada urusan. Kamu nggak usah pusing lah, nanti juga aku pulang ke rumah." Herman pun lalu pergi dengan wajah yang terlihat murukusunu. Kira-kira si tukang kawin itu mau kemana ya? Apa? Mungkin dia mau nyari daun muda buat gantiin si Claudio yang sudah membawa kabur uang dan juga sebagian asetnya. Sementara itu di rumah Babang Gondrong, terlihat Babang Gondrong, Kinanti, Eyang Martu dan si Keong Racun dan itu yang sudah siap menunggu kedatangan Reno yang lagi menjemput Ena. Kinanti pun lalu tanya sama Eyang Marta, "Eyang, Oma nggak ikutan?" Eyang Marta lalu jawab, "Nggak tadi. Dia bilang kepalanya sakit banget. Jadi dia mau tidur duluan." Kinanti pun mengangguk dan tak lama Reno pun akhirnya datang sambil menuntun Ena dan menyapa hangat. Malam semua. Ana yang emang ingin diterima jadi bagian keluarga Sudirja pun lalu ikut ngomong. "Malam Eyang, Tante, Om Abdi dan Tante Kinan." Kinanti sambil tersenyum ramah menjawab ucapan Reno dan Ena. Kinanti juga lalu bilang ke Ena, "Kamu cantik banget, Ena." Ena pun jadi senang dan ucapin terima kasih ke Kinanti. Sementara itu Babang Gondrong malah menatap dingin Ena. "Tapi jangan curiga yang aneh-aneh dulu ya guys. Babang Gondrong tuh emang gitu. Metu sama mulutnya doang kadang yang suka nyebelin. Tapi hatinya selembut sutrakok. Beda amampoknya si Keong Racun. Metu dan mulutnya manis banget. Tapi kelakuannya nyebelin banget. Malah Mince kadang suka mikir, apa mungkin hati si Keong Racunan itu ini terbuat kotoran yang ada di comberan? Entahlah. Tapi yang pasti saat itu juga si Keong Racunan itu sambil tersenyum manis lalu menatap Ena sambil bilang, "Akhirnya kamu datang juga. Ya udah yuk kita langsung ke ruang makan aja. Tuh kan bener kata Mince." Ana pun tersenyum lega dan mereka pun lalu beranjak ke ruang makan. Sementara itu Amanda yang kini berada di dalam penjara lagi meringkuk sedih.
Sabar ya Amanda. Ujian orang tua tuh emang berat. Karena hadiahnya bukan piring sama sendok, tapi surga dan kasih sayang dari orang-orang di sekitar lu. Iya kan guys? Di tempat lainnya, Herman yang kini lagi menyetir mobilnya menghentikan mobilnya di lampu merah. Herman pun lalu turunin kaca mobilnya dan kemudian memanggil penjual bunga dan memborong semua bunga yang dijual sama si penjual bunga. Tuh kan, belum apa-apa sudah beli bunga. Mau kemana lagi kalau bukan mau nyari daun muda. Sementara itu Babang Gondrong, Kinanti, Eyang Martha, Anita, Reno dan Ena yang sudah berkumpul di ruang makan, mulai makan dengan suasana lumayan hangat. Si Keong Racun pun lalu sok basa-basi ke Ena biar dianggap sudah merestui hubungan Reno dan Ena. Oh iya Ayana, tadi tante beli secake loh. Kamu cobain ya. Ini cakenya tante pesen dari langganan tante loh, enak banget. Ana sambil tersenyum mengangguk dan ucapin terima kasih. Si Keong Racun Anita pun lalu teriak memanggil Jumi. Tak lama Jumi pun nongol. Anita pun lalu bilang, itu cake di dapur kamu bawa ke sini ya. Kamu sekalian potongin ya. Jumi mengangguk dan langsung ke dapur. Tak lama Jumi pun kembali lagi sambil membawa kue di piring-piring kecil dan bagiin ke semua. Ana dan semua yang ada di sana lalu menyantapnya. Ana gangeh kalau di kue itu ternyata ada kacangnya. Sementara itu si Keong Racun sambil tersenyum manis lalu tanya Ana, gimana kamu suka? Ana sambil menyantap kue lalu jawab, enak tante. Namun tak lama Ana yang lagi menyantap kue ngerasa ada yang aneh. Tapi Ana yang tidak mencurigai Anita, terus mengunyah dan menelannya. Akibatnya Ana yang emang alergi kacang jadi batuk-batuk, kayak orang yang lagi keselek gitu. Reno, Babang Gondrong, Kinanti dan Eyang Martha pun kaget dan jadi cemas. Sementara itu si Keong Racun diam-diam malah tersenyum puas. Tuh kan, Mince bilang juga apa? Di balik senyumnya yang manis, si Keong Racun itu mempunyai hati yang busuk. Makanya wajar kan kalau Mince curiga jika hati si Keong Racun dan itu ini terbuat dari kotoran yang ada di comberan. Di tempat lainnya, Nerissa yang lagi berada di apartemennya lagi asik nonton TV. Tak lama bel apartemennya berbunyi. Nerissa pun jadi heran dan bergegas ke pintu. Yang datang ternyata satpam apartemen yang ngasih kabar jika suami ibu datang. Nerissa pun kaget dan jadi heran. Saat itu juga Mary selalu buka pintu. Benar saja, di samping satpam ternyata ada Herman yang lagi nyengir kuda sambil memegang bunga yang tadi dibelinya di perempatan jalan. Syukur deh kalau si Herman beliin bunga buat si Mary, kirain Mince buat daun muda. Mary pun jadi senang. Namun karena gengsi, Mary selalu memasang muka asam sambil kemudian pura-pura mau menutup kembali pintu apartemennya. Namun Herman tidak tinggal diam dan langsung gerakain kakinya buat menahan pintu sambil bilang, tunggu dulu. Mary pun pura-pura menatap kesal Herman. Herman pun jadi sedih dan dengan wajah memelas lalu memohon ke Mary, aku tahu kamu marah sama aku, tapi tolong izinin aku minta maaf sama kamu. Lihat nih, aku juga udah bawain kesukaan kamu. Herman pun lalu tunjukkan bunga yang dia bawanya yang ternyata sudah disempilin amplop uang di sebelahnya. Mary pun tercekat dan langsung lihat amplop. Sementara itu Herman terus memohon. Mary pun lalu sok-sokan mengalah dan dengan terpaksa buka pintunya untuk Herman. Yalah, pakai sok-sokan segala lu Mary, tar ditinggal lagi sama si Herman mewek lagi lu. Terus ngadu lagi lu ke Kinanti. Udah to the point aja. Terima si Herman terus ajakin dia rujuk. Biar hidup lu nggak menderita terus. Iya kan guys? Sementara itu Anna yang alergi kacang masih terus batuk-batuk. Lama-lama lidah Anna pun jadi keluh dan akhirnya menjadi kaku. Anak pun ngomongnya jadi jelas. Reno karuan jadi panik. Begitu juga cuan muda Babang Gondrong, Kinanti dan Eyang Martha. Anna sambil terus terbatuk-batuk lalu jawab jika dia alergi. Namun suaranya nggak jelas. Kinanti pun lalu bilang, Reno,
mendingan kita bawa ke rumah sakit. Kayaknya Ana alergi deh. Rebib pun mengangguk dan langsung membantu Ana berdiri dan membawanya pergi. Si keong racun yang gak mau disalahin lalu sok-sokan ikut-ikutan panik. Ya ampun Ana, kok bisa kayak gini sih? Awah gelap. Tega banget lu ini tuh ngerjain anak kodok. Salah, maksudnya ngerjain anak orang. Kalau si Ana sampai kenapa-napa terus dia sampai koit gimana? Mau lu nanggung dosa-dosanya si Ana? Kan dosa lu juga udah numpuk banget. Babang Gondrong yang dasarnya emang baik hati pun jadi nggak tega melihat Ana dan kemudian nemenin Kinanti dan Reno membawa Eni ke rumah sakit. Mobil Babang Gondrong pun melaju cepat. Reno yang duduk di bangku kemudi memacu mobil dengan kecepatan tinggi. Sementara itu Kinanti dan Babang Gondrong berusaha menenangkan Ana. Namun wajah Ana malah semakin bengkak dan kemerahan. Ana juga mulai kesulitan bernafas karena jalan nafasnya juga sudah mulai membengkak. Reno, Kinanti dan Babang Gondrong pun jadi panik. Babang Gondrong pun lalu tanya sama Reno. Kamu benar-benar nggak tahu kenapa pacar kamu tiba-tiba begitu? Reno sambil terus nyetir lalu jawab. Bener Om. Aku nggak tahu apa-apa. Kinanti yang lagi menopang kepala Ana lalu tanya. Apa sebelum ini dia lagi sakit? Reno lalu jawab. Enggak kok. Dia baik-baik aja. Pokoknya dia tiba-tiba begini pas habis makan. Kinanti pun jadi mikir dan tanya. Atau dia punya alergi? Reno sambil terus nyetir dan sesekali menatap cemas Ana lalu jawab. Punya alergi kacang. Tapi kayaknya semua makanan tadi nggak ada kacangnya deh. Kinanti dan Babang Gondrong jadi saling tatap. Sementara itu Ana termula-mulai ngep-ngepan. Kinanti pun jadi makin panik dan tanya sama Babang Gondrong. Mas, gimana ini? Babang Gondrong yang juga lagi panik lalu menatap Reno dan bilang. Ngebut Ren. Pacar kamu udah mulai nggak bisa nafas tuh. Reno pun jadi makin panik dan makin mempercepat laju mobilnya dan maaf ya guys. Dengan sangat terpaksa Mince akhiri dulu ringkasan cerita sampai di sini. Kira-kira nyawa si Ana berhasil diselamatkan gak ya? Terus kira-kira apa yang akan dilakukan Reno, Babang Gondrong, Kinanti dan Eyang Martu jika tahu si keong racun dan itu yang membuat Ana mau kehilangan nyawanya? Mince tunggu jawabannya di kolom komentar. Dan buat yang baru gabung, Mince ingetin sekali lagi, jangan lupa klik like, subscribe dan lonceng notifikasinya. Biar kalian Mince doain terhindar dari orang-orang semprul yang suka bahlul, suka ngawadul, suka ngaraul, suka miara tuyul dan pastinya nggak akan ketinggalan update cerita sinetron terpaksa menikahi tuan muda. Bye!